Kami nggak akan diam, itu akan terus kami push. Kenapa? Karena perlu saya tegaskan, kerugian klien kami itu 53 miliar. Sementara yang dikembalikan atau yang ditanggung jawabi oleh salah satu terlapor dalam laporan saya di unit 2 itu hanya 30,5 miliar. Oke, berarti masih ada sisanya ini Artinya masih ada sekitar 23 miliar atau 22 miliar sekian. Coba bayangkan, dari 2022 sampai saat ini, perkara kami di unit 4 masih mentok di penyelidikan. Oh, nggak naik-naik itu, Bang? Sudah dari 2022 tidak naik, kan ada apa? Oke, kembali lagi di channel Cerdas Hukum. Nah, sekarang kami akan membahas mengenai kasus yang sudah cukup lama berjalan, yaitu adalah pihak UOB diharuskan untuk mengganti kerugian nasabah yang disebabkan oleh Kahiyang. Nah, jadi sini ada beberapa poin yang akan dibahas dan tentunya bersama narasumber kita. Siapa namanya? Saya Sakti Manurung, Nah, rekanan dari LQ Indonesia Law Firm. Nah, jadi kita langsung aja kita akan membahas mengenai, jadi gimana sih Bang kasusnya itu yang permasalahan dari UOB ini dengan kalian yang menyebabkan kerugian nasabah itu sampai 53 miliar itu totalnya. Oke, baik. Jadi mungkin sebelumnya juga menyambung video-video dari LQ sebelumnya, itu sudah cukup banyak beredar karena perkara ini memang sudah cukup lama. Perkara ini dari tahun 2022. Oh, oke. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit, dalam hal ini ada sekitar 11 orang, 12 orang klien nasabah dari UOB Kahiyang itu di tahun 2022 datang meminta bantuan hukum kepada LQ Indonesia Law Firm. Oke. Nah, bagaimana awalnya? Kok bisa sekitar 53 miliar dana kerugian nasabah UOB Kahiyang sampai akhirnya bisa bergulir cukup lama saat ini proses hukum. 12 orang klien kami ini awalnya ditawari obligasi. Oke, obligasi. Ditawari obligasi oleh yang saat itu mengaku sebagai karyawan bekerja di UOB Kahiyang. Oke, jadi karyawan ini menawarkan semacam penawaran obligasi ya kepada nasabah. Bisa dibilang seperti itu. Ada namanya Saudara Agung, Vincent, dan Michael. Ya, melalui dari Saudara Agung, singkat cerita hingga akhirnya 3 orang inilah yang kami menduga ikut terlibat. Oke, jadi terlibatnya itu dalam gimana Bang? Dalam hal apa ini terlibatnya ini? Mereka menyampaikan sesuatu seperti bujuk rayu, iming-iming, ayo Bapak Ibu masukkan dana kalian untuk obligasi di UOB sekian dengan keuntungan sekian persen. Akhirnya tertarik klien-klien kami. Oke. Tergiur tertarik klien kami, masuklah dananya itu sekitar 53 miliar ke pemilik rekening UOB Kahiyang. Oke. Seperti itu. Nah, singkat cerita, LQ Indonesia Law Firm diwakili oleh foundernya waktu itu Pak Alvin Lim. Kami membuat strategi, kami diskusi bagaimana upaya untuk mengembalikan dana kerugian nasabah. Nah, dibuatlah pada saat itu 2 laporan kepolisian. Oke. 2 laporan polisi ada di unit 4 Vismonde Polda Metro Jaya dengan terlapornya di sini Direktur UOB Kahiyang. Oke, direkturnya yang dilaporkan ya. Ada juga di unit 2 Vismonde Polda Metro Jaya dengan terlapornya oknum karyawan tadi. Oke, Saudara Agung, Vincent, dan Michael. Oke, berarti dipecah 2 LP itu nggak ada 2 laporan polisi, benar. Oke. Seperti itu. Nah, berjalannya waktu, singkat cerita, di sekitar tanggal 3 Oktober kemarin adalah pendekatan dari pihak terlapor yang LP di unit 2. Oke, ada pendekatan kepada Ya. pihak kepolisian berarti ya? Dari pihak terlapor Heeh. melakukan pendekatan kepada kami, tim LQ. Oh, oke. Iya. Maka pendekatan. Singkatnya negosiasi lah. Ya. Bagaimana supaya ini LP tidak berlanjut.
Seperti itu. Ya kami duduk bareng musyawarah sampai akhirnya menimbulkan kesepakatan. Oke. Kesepakatan yang pada intinya adalah salah satu dari terlapor yang saya laporkan. Kebetulan di unit 2 saya sendiri selaku pelapornya. Timbul kesepakatan bagaimana supaya ini bisa dicabut supaya tidak perlu lanjut ke proses hukum selanjutnya. Akhirnya dari salah satu terlapor mau ikut untuk bertanggung jawab mengembalikan kerugian yang dialami oleh klien kami. Oke. Seperti itu. Total kerugian klien kami itu ada sekitar 53 miliar. Nah, singkat cerita, dari si pihak terlapor Michael mengembalikan kerugian sekitar 30,5 miliar. Oke, dari pihak Michael itu berarti dari tim marketing ya berarti ya? Oknum karyawan, Pak. Oknum karyawan ya? Kalau berdasarkan data yang kami miliki, memang tulisannya itu sales. Oh, oke. Seperti iya. itu. Cuman berjalannya waktu di pemeriksaan, mereka berdalih, UOB pun mengatakan ini bukan karyawan kami, yaitu masing-masing dia berargumen. Cuman kalau kembali ke data yang dimiliki oleh kami adalah tertulis salesperson. Kan seperti itu. Oke. Begitu. Jadi akhirnya kemarin dikembalikanlah oleh terlapor Michael 30 miliar 500 juta. Dengan ketentuan ya laporan polisi yang dibuat oleh saya dengan terlapornya Saudara Agung Vincent Michael dicabut. Oke, berarti ada RJ di sini hitungannya ya? Kira-kira seperti itu. Restoratif justice terjadi untuk di unit 2. Oke, nah untuk unit pertama gimana Bang? Untuk yang bagaimana? Yang unit pertama, yang direktur UOB. Kalau yang di unit 2 ini tetap berlanjut. Unit 4 ini. Yang terlapornya UOB Kahiyan itu tetap berlanjut. Oh, tetap berlanjut. Tetap berlanjut. Kami nggak akan diam. Itu akan terus kami push. Kenapa? Karena perlu saya tegaskan. Kerugian klien kami itu 53 miliar. Sementara yang dikembalikan atau yang ditanggung jawabi oleh salah satu terlapor dalam laporan saya di unit 2 itu hanya 30,5 miliar. Oke, berarti masih ada sisanya ini Artinya masih ada sekitar 23 miliar atau 22 miliar sekian. Artinya masih ada. Ya itu nanti kami akan terus mendesak UOB di laporan kami yang di unit 4. Oke. Seperti itu. Kami tetap terus mengejar UOB Kahiyan bisa diam. Kenapa nggak bisa diam? Ya karena dia kok sebagai, kalau kita boleh menduga ya, dia kok sebagai tuan rumahnya. Iya, karena dia kan selaku jajaran direksi di perusahaan tersebut dan dia memegang tanggung Klien jawab. kami semua mengirimkan uang ke rekening, nama pemiliknya adalah UOB Kahiyan. Sekarang logikanya aja. Apakah mungkin orang lain yang tidak memiliki akses, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki persetujuan, dalam hal ini UOB Kahiyan, nama besar dia loh. Apakah bisa saya serta-merta tiba-tiba ke bank, bikin rekening atas nama UOB Kahiyan? Nggak bisa. Tentu tidak bisa. Pasti ada andil dari UOB Kahiyannya juga. Iya. Sehingga Agung Vincent Michael ini bisa membuat rekening, menggunakan rekening atas nama UOB Kahiyan. Oleh karena itulah klien kita akhirnya mau untuk menyetorkan dana. Karena dinilai udah punya kepercayaan di sini nih. Oh iya dong, kredibilitas UOB Kahiyan, nama besar UOB lah yang membuat klien kita akhirnya mau. 53 miliar bukan uang yang kecil. Iya, itu uangnya sangat-sangat besar. Oleh karena itulah makanya mereka mau. Karena jelas nama pemilik rekening, bukti store yang kami miliki adalah nama pemilik rekening ya UOB Kahiyan. Oh, oke. Seperti itu. Nah, untuk berarti masih ada satu laporan yang masih berjalan sampai saat ini. Masih. Nah, kira-kira apa sih upaya LQ ke depannya untuk menuntaskan sisa dari kerugian nasabah ini? Kira-kira apa upaya lanjutannya nih dari pihak LQ? Yang pasti dari LQ kami tidak akan tinggal diam. Seperti mungkin yang teman-teman atau masyarakat ketahui, kita selalu akan menyuarakan kebenaran. Oke. No viral, no justice, itulah selalu yang kami gembar-gemborkan. Ya, selalu ditekankan di poin di sini ya. Selalu di no LQ. viral, no justice. Kenapa? Kita sudah bisa melihat kok di zaman sekarang ini, kalau tidak kita viralkan, sulit untuk mendapatkan keadilan itu. Betul, setuju. Jadi kalau dibilang upayanya apa yang kami lakukan, kami terus tidak akan diam. Sepanjang UOB Kahiyan tidak menyelesaikan, mengembalikan sisa kerugian yang dialami oleh klien kami tidak akan diam. Kami terus akan menyuarakan hal ini. Selain itu, kami juga terus akan memonitor perkara di unit 4 Fismondep.
Coba bayangkan, dari 2022 sampai saat ini, perkara kami di unit 4 masih mentok di penyelidikan. Oh, nggak naik-naik itu, Bang? Sudah dari 2022 tidak naik, kan ada apa? Iya, benar-benar. Ada apa? Sementara jelas. Pemilik rekeningnya jelas namanya siapa, bukti setornya klien kita juga ada, sudah kami tunjukkan. Kan jelas. Terus kenapa? Kok mandek sampai saat ini? Iya, betul. Padahal buktinya sudah jelas semua dan ini tinggal harusnya bisa dinaikkan ke tingkat selanjutnya. Logika kita sederhana seperti itu. Cuma Iya. kan lagi-lagi nih, kenapa unit 4 kok lama? Ada apa? Iya, karena pertanyaannya apa ini kan? Jawabannya apa coba? Jadi kita semua punya kesimpulan masing-masing lah dalam benak kita kan. Ada apa dengan unit 4 Vismondep? Seperti itu. Ya pada intinya kami akan terus mempush kepolisian unit 4 Vismondep, Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status terlapor ini menjadi status tersangka. Karena menurut kami, bukti-bukti yang kami miliki sudah lengkap, sudah jelas dan terang benderang kok sebenarnya perkara ini. Iya. Seperti itu. Jadi dengan adanya restoratif justice yang terjadi antara LQ dengan unit 2 Vismondev yang terlapornya tadi adalah Saudara Agung Vincent Michael, bukan berarti kami akan diam untuk di laporan unit 4 Vismondev. Iya. Kami terus akan mengejar itu, unit 4 itu, untuk mengembalikan sisa kerugian korban. Sampai semua hak dari nasabah itu kembali sepenuhnya. Tentu dong, namanya hak. Iya. Kalau kita sudah berbicara hak, sekarang kalau misalnya hak itu terjadi kepada teman-teman yang di unit 4, apakah mereka akan diam kalau haknya dilakukan seperti itu? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Apalagi ini terkait dengan uang besar kan, nggak mungkin Iya. lah. Jadi begitu. Oke, berarti sekian dari penjelasan dari Bang Sakti Manurung. Siap. Nah, terima kasih Bang atas penjelasannya dan kita doakan semoga kasus ini akan berjalan dengan sangat-sangat lancar ke depannya sejak video ini tayang. Dan kami tentunya masih mempercayai bahwa pihak kepolisian masih memegang komitmen untuk mengayomi serta melindungi masyarakat. Dan maka dari itu, tunjukkanlah kepada kami komitmen tersebut. Sekian dari channel Cerdas Hukum. Terima kasih.